kemudian salam dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini main cepat aja nih Bu. Nah, karena udah hari terakhir nih. Baik Ibu, kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini, untuk yang pertama saya minta pendapat ibu-ibu ini dulu nih. Apa yang menjadi acuan ibu-ibu untuk membuat RPP gitu ya? Siapa duluan? Iya, dulu lah Kak. Boleh Ibu, terserah ada siapa yang duluan ya. Oke. Silakan Ibu. Ibu apa dulu ya? Ibu Wardani atau Bu Helma dulu ya? Bu Helma aja dulu, Bu. Kalau RPP saya dikembangkan berdasarkan silabus, kemudian dari silabus dikembangkan di sana ada KI, KD, kemudian dikembangkan menjadi IPK, kemudian dari IPK di sana dikembangkan lagi menjadi tujuan pembelajaran. Begitu Ibu. Oke, baik. Gimana Ibu Wardani, udah aman ini? Kayaknya kasihan nih saya lihatnya. Sambil batuk. Insya Allah Bu, Insya Allah. Di sini ada nih. Ada nih. Kita stop sebentar dulu ya, agak keras nih bunyi adzan di sini. Iya. Silakan Ibu mau minum dulu boleh, mau minum dulu boleh ya. Di stop aja rekodnya dulu Ibu, nanti bisa disambung lagi, tinggal tekan aja, dia bersambung sendiri ya. Jadi stop aja rekodnya dulu. Izin off kamera ya, Mbak. Jadi itu ada Ibu Helma ya. Nah, gimana kalau dari Ibu Wardani, sepakat nggak yang disampaikan Ibu Helma tadi? Kemudian ada tambahan ya, silakan Ibu. Baik Bu, terima kasih. Saya sepakat Bu yang disampaikan oleh Ibu Helma tadi, bahwasanya RPP itu dikembangkan dari silabus. Kemudian silabus itu juga acuannya dari KI, KD, kemudian materi yang akan kita nantinya dikembangkan, baik itu awal tahun per semester, baik itu semester pertama, kemudian semester kedua, gitu Bu. Nah, ya, yang Ibu sampaikan tadi benar ya.
Nah, kemudian kita juga ada acuannya berupa Permendikbud. Nah, itu juga acuan dalam merancang RPP ya Bu ya. Nah, Iya, tapi ada juga Permendikbud yang kurang lengkap itu dalam formatnya dan tidak ada tujuan itu jangan usah diambil itu ya, ambil yang lengkap ya Ibu ya. Nah, lalu kita juga sebenarnya dalam membuat RPP itu juga ada acuannya berupa teori belajar. Teori belajar. Nah, misalnya kenapa kita memilih model ini sebagai langkah-langkah dalam pelajarannya? Kenapa kita menetapkan medianya ini? Bagaimana media yang kita rancang juga demikian ya, tidak hanya RPP tapi juga perangkat-perangkat yang lain. Nah, apa yang menjadi acuan kita juga termasuk teori belajar gitu ya Bu ya. Nah, apa faktor-faktor yang kita gunakan untuk kita perhatikan untuk membuat ya. Karena ya karena pada teori-teori belajar itu kita akan memperoleh bagaimana caranya agar tujuan belajar tercapai gitu ya. Tujuan belajar iya. tercapai. Nah, itu melalui rancangan RPP, melalui media, melalui atau sumber belajar, melalui model yang kita gunakan, uh, lalu apa namanya juga melalui pengembangan materi yang kita berikan kepada peserta didik ya Bu ya. Nah, saya kira Bu. dari teori belajar apa tuh ya Ibu ya yang dikenal ya teori belajar ya? Teori belajar behavior, kognitif, kemudian konstruktivistik apa ya Bu? Ya, Ini ya benar. Jadi ada teori-teori belajar ya Bu ya, misalnya behavioris, kognitif dan lain-lain banyak teori belajar sosial juga ada. ya. Nah, itu di antara teori belajar yang ada tuh ada nggak Bu yang bisa dijabarkan ini? Satu atau dua, satu boleh, dua boleh. Silakan Ibu apa tuh yang ingat ya, yang bisa dipahami ya dari teori belajar. Kalau kalau menurut Apa dulu nih? Siapa oke, dulu, Dut? ya udah, aja dulu Bu. Hilma, Hilma, silakan. Oh ya, Siapa duluan? Silakan, silakan Bu Helma, silakan. Saya Bu. Bu Helma. Uh, teori belajar salah satunya rekonstruktivisme ya Bu ya. Ya itu Nah, apa tuh ya? Menggali apa pemahaman untuk menggali informasi konteksnya. Apa Ibu ya? iya bisa Biarlah dulu. ya konstruktivisme ya Bu ya. Iya, Oke, bagaimana kita bisa kon peserta didik kita itu membangun pengetahuan dari pengalaman-pengalaman mereka gitu ya. iya Bu, Pengalaman-pengalaman betul. yang mereka alami. Membangun dari pengalaman-pengalaman yang mereka pelajari gitu. Ya, Nah, nah yang itu konstruktivisme. rekonstruksi tipisme ini kalau saya sesuai dengan model pembelajaran problem based learning itu, Bu. Based learning. Oke, Bu ya, baik. Silakan Ibu Wardani kalau ada menambahkan ada teori belajar yang sama atau yang kalau lain saya boleh. yang saya pahami itu Bu, masalah apa teori ajar behavior sama kognitif, karena behavior ini dia lebih menekankan pada hasil belajar, sementara kognitif itu dia pada prosesnya, proses belajarnya. Kemudian kalau saya lebih cenderung kepada kognitif untuk model pembelajaran PBL, problem Hmm, based learning. oke, baik. Jadi kita punya masing-masing punya ini ya, punya pilihan pilihan yang tentunya setiap pertemuan pembelajaran itu berbeda-beda ya Bu ya. Kadang kita gunakan problem based learning, kadang kita menggunakan cooperative learning gitu. Nah, kalau kita menggunakan cooperative learning berarti kita tuh mengacu kepada teori belajar sosial. Gitu. Artinya dibutuhkan adanya interaksi antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa gitu ya. Nah, macam-macam tuh ada Vygotsky ya untuk benar apa
teori belajar sosial. Nah, itu guru membantu siswa dulu di awal, kemudian nanti berangsur-angsur tuh diberikan kemandirian kepada peserta didik. Itu contohnya juga merupakan teori belajar sosial. Nah, kalau behavioris itu kadang peserta didik ini terkadang susah untuk mengajak mereka untuk berbuat apa yang kita harapkan. Nah, Iya, betul. bagaimana agar mereka itu melakukan sesuatu yang kita harapkan mereka perbuat gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan adanya stimulus. Nah, bisa juga jadi ada stimulus, ada responnya ya. Nah, ini termasuk behavioris. Nah, ada juga misalnya diberikan penguatan atau reinforcement, diberikan hadiah, diberikan motivasi agar mereka itu mau berbuat gitu ya. Nah, ini karena teori belajar, ada teori belajar behavioris. Oke ya Ibu ya, sehingga langkah-langkah yang kita lakukan, yang kita rancang dalam RPP itu tidak terlepas dari teori-teori belajar yang ada. Nah, itu. Nah, begitu juga tentang media. Nah, media itu agar bagaimana gitu ya. Media juga dibuat agar peserta didik itu termotivasi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, nah ada Bapak-bapak di sini nih. Ibu ya. Nah, termotivasi gitu ya. Melihat wah menarik nih medianya nih ya. Nah, jadi peserta didik kita itu ya perhatiannya jadi terarah kepada media yang kita buat gitu ya, fokus mereka untuk mendengarkan materi. Nah, itu contohnya. Baik, ini berhubungan dengan tujuan lagi nih ya Bu ya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu kalau saya akan membacakan redaksi tujuan pembelajaran, kemudian ada audience, behavior, condition, dan degree. Kalau audience itu ada siswa dalam rumusannya, kalau behavior itu perilaku yang kita harapkan dimiliki oleh peserta didik. Kemudian ada condition yaitu pengkondisiannya, kita menggunakan model apa, metode apa. Nah, kemudian ada degree-nya. Degree-nya itu ukuran tingkatan kadarnya ya, bagaimana bentuknya untuk tercapainya harapan kita kepada peserta didik dalam indikator-indikator yang kita tetapkan. Nah, misalnya seperti ini nih tujuannya. Kira-kira apa yang kurang ya Bu ya dari redaksi bahasa saya? Siswa dapat menjelaskan tentang sejarah Wali Songo dengan baik. Nah, itu ada yang kurang nggak ya dari ABCD-nya? Siswa dapat menjelaskan. Bisa diulangi Bu, siswa dapat menjelaskan? Siswa dapat menjelaskan tentang sejarah Wali Songo dengan baik. Sudah pas Pak. Songo dengan baik. Ya, Masih belum pas Bu. sudah pas. Nah, kalau Ibu Helma udah pas. Kalau Ibu Werda? Kalau menurut saya ini belum pas karena di sini model pembelajarannya belum dijelaskan. Di sini cuma ada Benar, modelnya belum itu Bu Helma. audiensnya. Karena udah malam kali ini ya. Karena udah kelamaan stresnya nih nunggu dari hari pagi, pertama Bu. sampai hari ketiga. Galau dia tadi Bu, gara-gara jaringan. Iya. Gimana nih bisa apa enggak katanya. Ini insya Allah ya Ibu ya. Ini kita nih jadi pada tujuan itu ada ABCD ya Ibu ya. Ya. Ada audiensnya itu peserta didik. Behaviornya dapat menjelaskan tentang Wali Songo. C-nya belum ada. Degree-nya dengan baik, dengan benar. Itu degree-nya. Kalau condition-nya itu pengkondisian dalam bentuk model atau metode ya. Jadi jelasnya metode yang kita gunakan. Misalnya kayak gini, berarti redaksinya bagusnya gimana tuh Ibu ya? Kalau tadi tuh ada yang kurang ya. Contohnya kita menggunakan misalnya menggunakan jigsaw, misalnya jigsaw. Melalui pembelajaran jigsaw diharapkan siswa dapat menjelaskan sejarah tentang Wali Songo dengan baik. Ya gitu tuh. Gitu tuh ya Bu ya, jadi komplit ya. Ya. Oke, berikutnya saya mau cepat-cepat aja nih di akhir ini.
Berikutnya, tuh gimana tuh caranya ya pembelajaran agar bisa berbasis HOTS ya Ibu ya? Kira-kira gimana tuh caranya ya? Bu. Pembelajaran yang kita lakukan dalam PAI itu agar bisa berbasis HOTS. Nah, apa yang kita lakukan agar pembelajaran kita bisa berbasis HOTS? Gimana itu kita laksanakan itu? Apa bentuknya gitu ya, berbasis HOTS? Silakan Ibu. Siapa dulu, Bu? Atau gimana pandangan Ibu tentang pembelajaran yang berbasis HOTS itu gimana gitu ya? Bentuknya gimana atau gimana caranya gitu ya? Siapa Kapan dulu, Bu? kita adakan? Oke, silakan Ibu. Bu Werla dulu. Siapa? Bu Wer dulu. Oh, oke. Kalau menurut pandangan saya, Bu, tentang soal HOTS, kita sebagai guru harus tahu dulu mengenai KD, kemudian IPK-nya, karena IPK itu juga dirumuskan dari apa namanya? Dari Bloom ya, Bu ya. Ada C1 sampai C6. Nah, sementara yang HOTS ini dia eh, C4 menganalisis sampai pada C6. Itu yang HOTS. Sementara yang C1 sampai C2 itu LOTS. Kalau MOTS itu dia menerapkan itu C3. Jadi kalau misalnya kita membuat soal HOTS itu kita harus tahu dulu langkah-langkah untuk membuatnya. Intinya adalah seorang guru harus menguasai KD-nya dulu, kemudian materinya apa, kemudian kita merumuskan indikator soalnya. Apakah dia masuk kepada C4 kah, C5 kah, atau C6 kah dalam pembuatan soal HOTS. Itu kalau menurut saya, Bu. Oke, baik. Silakan Ibu Helma. Kalau menurut Bagaimana saya caranya agar pembelajaran kita tetap berbasis HOTS? berbasis SOS itu kan lebih cenderung siswa diarahkan untuk berpikir ya Bu ya, menganalisis masalah. Nah, jadi Ya. ada baiknya kita gunakan kita sesuaikan materi bagaimana materi tadi membuka sebuah masalah, kemudian siswa diarahkan untuk menganalisisnya. Nah, masalah-masalah tadi bisa kita angkat dari masalah yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, yang sedang marak terjadi, agar lebih menarik di siswanya gitu. Oke, baik. Oke ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu lagi nih. Biasa ngomong ke Bapak Ibu sih. Sebentar ya, Bu ya. Iya, ya, Bu. Ini kayaknya masih juga nih. Halo, Assalamualaikum. Ya, nanti kita lanjut kuliah lagi. Ya, oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, baik Ibu ya. Nah, di sini kita pembelajaran berbasis HOTS, bukan hanya pada evaluasi gitu ya Bu ya. Nah, soalnya itu pembelajaran berbasis HOTS. Jadi sejak perencanaan sebenarnya itu sudah dirancang bagaimana pembelajaran kita itu berbasis HOTS, dari perancangan indikator. Jadi rumusan KKO yang kita gunakan pada indikator itu sudah ada menggambarkan berbasis HOTS-nya. Artinya dari perencanaan sudah. Begitu juga perencanaan untuk model yang kita gunakan gitu. Jadi di RPP itu kan ada modelnya. Modelnya juga mengacu kepada indikator yang sudah kita buat. Dan tentu saja apakah harus semuanya HOTS itu Bu di indikatornya? Tidak. Tidak ya. Kalau langsung tuh jadi ini nih, jadi stres Iya. anak tuh ya. Masa langsung tinggi gitu ya. Aduh.
nggak jangkau nanti ya, jadi stres anaknya. Apalagi kalau siswanya SD, Bu, kalau kita terapkan HOTS ini, kita harus mikir dulu nih, Ya, soalnya apa, kayak mana ya, gitu. ya benar. Jadi harus ini ya sesuaikan juga dengan perkembangan peserta didiknya. Nah, kemudian kalau untuk ya sesuaikan dengan perkembangan peserta didiknya sejauh mana itu tingkat HOTS-nya ya. Nah, jadi juga dalam materi itu nggak mungkin langsung HOTS ya. Masih ada dulu yang konsep-konsep faktual, yang konseptualnya tentu butuh yang C1, C2, C3 dulu ya. Nah, baru analisis. Nah, gitu tuh. Nah, kemudian setelah perancangan itu pelaksanaannya gitu. Dan pelaksanaan nggak mungkin ada berbasis HOTS kalau tidak direncanakan juga gitu ya. Jadi dari perencanaannya baik itu merencanakan dari indikatornya berdasarkan KI, KD, indikator dan tujuan, tapi juga kita di sana itu merancang juga langkah-langkah pembelajarannya yang tentunya mengacu kepada indikator tadi itu yang kita ingin capai gitu ya Ibu ya. Nah, jadi model-model pembelajaran yang bisa juga mengajak peserta didik kita ini ya mencapai yang indikator yang kita tetapkan itu gitu ya. Nah, jadi dirancang. Nah, kemudian soal-soalnya juga demikian. Jadi itu dari perencanaan itu ya. Nah, kemudian pelaksanaannya yang mengacu kepada yang kita rancang dalam RPP gitu ya. Nah, jangan sampai hanya penampakan aja nih RPP-nya udah berbasis HOTS nih gitu ya. Tapi dalam pelaksanaannya belum. Nah, itu tuh. Jadi harus sinkron ya dari perencanaan, pelaksanaan. Nah, kemudian nanti evaluasinya juga berbasis HOTS dengan soal-soal, nah, baru soal-soal gitu ya. Jadi dalam pembelajaran gitu tuh lingkup semuanya dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Gitu ya Ibu ya. Ya, Oke, baik. Berikutnya ini main cepat aja nih. Ini Ibu tolong nih dibaca Al-Quran ya. Baca Al-Quran. Saya nggak enak nih sebenarnya nih guru PAI ini saya ini udah makanannya guru PAI ini baca Al-Quran sebenarnya ya. Tapi hanya ini di rubrik penilaiannya disuruh diminta penilai itu menguji bacaan Al-Quran. Ya, Ibu guru PAI ya, silakan ya Ibu ya, mau Ibu Dani dulu atau Bu Helmawati. Terserah aja ya Bu ya. Mau dulu deh. Terserah aja Ya, ya. boleh. Terserah aja Ibu mau baca Al-Quran atau hafalannya boleh juga. Mau lihat Al-Quran boleh juga. Ayat pendek boleh. Ayat yang Madaniyah boleh juga. Oke ya Bu ya, silakan. Iya. 3 ayat aja atau 5 ayat aja. Oke Bu ya, silakan. Bu Erla dulu. Ya. Siapa duluan? Kak Elma aja lah. Oke. Ini Ibu Wer lagi apa nih? Lagi batuk nih. Oh, kasihan nih. Apa Bu? Berapa ayat Bu? 3 ayat. Ya, 3 atau 4, 5. Boleh lah. 5 paling banyak lah ya. Aduh, laptop saya hampir habis baterai. Lanjut ya Bu ya. Yuk, saya pilih Quran surat Ar-Rum ayat 21 ya awalnya Bu ya. Silakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqus samawati wal arda wa ikhtilafu sinatikum wa alwanikum. Inna fi zalika laayatil lil alimin. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa tiraukum min fadlih. Inna fi zalika la ayat
liqaumi yasma'un. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Sadaqallahul azim. Allahul azim. Baik, silakan Ibu Werdani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيد إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdi yahum sabil. Satu ayat aja lagi ya Bu ya. Ya, sadaqallahul azim. Maaf ya Bu. Ya nggak apa-apa. Wah, ini kata dokter gimana ya Bu ya, bawaan ini ya? Kalau kemarin itu Bu katanya iya sudah dikasih obat juga, sudah 2 kali check up sih Bu ke Belilas. Dari sini ke Belilas itu sekitar 2,5 jam perjalanan lah ke kliniknya, lumayan juga. Jauh. Ya, kita juga bingung juga tuh kalau sering-sering minum obat kan juga ini ya. Iya, betul. Juga ya. Batuk ini nggak tahan, kadang sampai sakit perut buatnya. Iya. Ibu minum deh yang dingin-dingin kayak daun murayo. Murayo ya Bu ya. Murayo putih tuh Bu itu tuh yang dingin-dingin. Mudah-mudahan ini segera ya, pasien saya nih. Oke, baik. Ibu ini bacaan apanya udah oke ya, saya dengarnya untuk makhrajnya. Makhrajnya sudah jelas itu beda H dengan H, Ya. Sin, Shin, Sot, Ta, itu jelas bedanya ya. Nah, ini saja ada beberapa bagian yang saya dengar kadang ada yang pendek terpanjangkan karena irama kali ya. Nah, atau karena kalau Bu Werdani ini karena batuk terburu-buru atau gimana gitu ya. Kayaknya ada faktor baterainya mau habis jadi fokus nggak nyaman dengan batuknya nih, iya. buru-buru bacanya kayak Betul. Bu Werdani. Ada juga tadi itu misalnya summa akhirnya banyak kepanjangan gitu ya. Mungkin Ibu juga kurang konsentrasi gitu ya. Nah, misalnya faqad dhalla terpanjangin tuh lamnya pada dia pendek itu ya. Ada beberapa bagian atau karena pengaruh irama. Saya itu tuh Ibu yang bisa ngukur tuh ya. Kebetulan lagi kurang sehat ya. Oke Bu ya. Nah, Bu Hermawati udah apa saya dengar ininya ya. Cuman lebih fasohah aja lagi ya, lebih fasohah aja. Artinya lebih mengalir aja tuh. Lebih fasohah aja untuk bacaannya. Barangkali kefasohahan bacaannya juga bisa didukung dengan iramanya ya Bu ya, ditambahkan dikit tuh biar enak tuh. Nah, Terus aja kalau bacaannya udah maksudnya udah bagus tuh ya.
batchnya, kemudian panjang pendeknya udah. Oke Ibu ya. Nah sekarang nih waktunya lagi nih untuk sama dengan tadi ya nih dalam rubrik penilaiannya nih minta untuk menuliskan ayat yang dibaca. Silakan ditulis itu Ibu, satu baris aja satu baris di Baca antara tadi ya ayat Bu yang ya. dibaca. Ya, di antara ayat yang dibaca tadi ditulis aja satu baris sudah cukup. Kemudian difotokan dan japri ke saya ya Bu ya. Oh, Ya Bu. ditulis foto japri ke Ibu gitu, Bu. Ya, iya. Nanti kita mau bahas itu tuh di sini nih. Oke. Tulisnya sekarang ya. Ya. Ya, ya. Silakan Ibu ya. Ya, ada. Ini serius amat nih ya. Ntar Bu ya. Panjang Bu. Kayaknya kayaknya lebih banyak dari yang diminta nih, lebih dari satu baris kan ya? Satu ayat atau satu baris Bu? Satu baris aja nggak apa-apa. Satu baris nih. Udah Oh, dipotong. udah. Fotoin ya Bu ya, di japri ke saya tuh. Oh, satu baris. Fotoin di japri. Udah difotoin, japri aja ke saya. Nanggung, Bu. Tapi satu ayat. Nggak apa-apa, satu ayat. Terlalu banyak. Chat pribadi ya Bu? Iya, iya Ibu, silakan. Udah Bu. Oke, kasih Ibu. Nih, kalau siang saya bisa ngungsi cari tempat yang bagus. Aduh, Bu main WA tadi ya? Iya. Hmm. Tadi sore saya jaringan susah di sini Bu. Tadi ke Oh, kecamatan. maaf ya saya baru baca. Ah, Maaf, saya baru baca nih. tak Saya apa-apa. tadi juga sibuk sekali karena udah ada agenda tuh diamanahkan menyusun pedoman skripsi sampai sore tadi ya. Makanya tadi pagi nggak bisa tuh ya. Iya tadi Sore juga untungnya nggak suami bisa. bawa bawa wifi, pinjam wifi sekolah, bawa pulang. Hmm.
Itu suami siap siaga tuh ya. Iya, alhamdulillah. Kasihan Bu Wer. Ya, Semangat Bu. Ini lagi mau dipoto, Kak. Mana deh? nah ini nih biasanya ibu. Nah ini ya. Oke. Nah ini Piring. Ibu Helmawati ya. Ya, Ah, Ibu kok ketawa Bu? Ibu ketawain tulisan sendiri nih. Jangan piring, ketawain dong Bu. piring. Piring tulisannya. Nggak apa-apa nih. Udah bagus nih saya lihat nih. Ini kalau dari kita kan ada garis buku di sini ya Bu ya. Ibaratnya ada garis buku. Ini udah betul nih posisinya nih. Ini udah betul posisinya. Ini kepalanya di atas garis, cengkoknya di bawah garis. Ini nun belakang nih cengkoknya di bawah garis. Ini nun kayak gini juga. Ini kof di bawah garis ini. Nah, kaf. Nah, ini udah betul nih dari segi posisinya di garis buku Salah ya Bu dari ya. Jadi ibaratnya kalau kita di tas kuno. bikin di sini ya nggak apa-apa. Dibikin di sini ada garis bayangan gitu ya. Ini udah benar nih posisinya nih kalau garis buku ya Bu ya. Dan bentuk hurufnya juga tidak begitu masalah ya Bu ya. Udah bagus ya. Udah bagus nih saya lihat nih. Nggak perlu apa ya. Udah bagus nih. Udah bagus nih. Oke baik Ibu ya. Ini cuman nih kayak gini nih. Ini jangan ke bawah kayak gini ya. Eh, Seolah-olah nih ke bawah nih. Pokoknya nih agak sejajar dengan yang sebelumnya ya. Nah, oke bagus nih Ibu. Baik. Berikutnya Ibu Werdani ya. Ya. Hmm. Nah, nah, kita buka. Wah, Ibu nih oh, buat surat apa ya tadi ya? Tadi Nah, itu surah ini An-Nisa. jadi 3 baris ini bikin sama Ibu. Oh, nanggung nih. Panjang, pantas Nanggung lama. tadi. Tadi mau Alhamdulillah. cepat. Jadi pas Ibu bilang satu baris apa? Nanggung. Nah, ini nih. Nah, innalladzina amanu summa Piring. kafaru summa kafaru. Nah, ini nih untuk posisi di huruf berada di atas garis buku atau di bawah ini em, udah oke juga ya Ibu ya. Cuman Ya. ini nih yang agak keliru gini. Lam alifnya jangan sampai ke bawah kali kayak gini ya. Oh iya iya. Harusnya, harusnya sejajar dengan waw gitu ya. Iya iya Bu ya. Nah, ibaratnya kalau saya garis dari sini nih, saya garis ini nih. Oke lah ini misalnya karena agak miring tulisannya ya. Nah, Iya. dia masih berada ke bawah tuh. Kalau lam yang berada posisinya di bawah, itu cengkoknya di bawah itu kalau lam berada di Iya. akhir ya Ibu ya. Iya iya. Jadi kalau lam ada agak di atas garis buku. Nah, selebihnya udah ya untuk posisi di bawah garis buku atau di atas garis buku. Jadi kita ibaratkan ada garis di sini. Gitu. Ini nunnya agak ke atas karena ada ya sebelumnya boleh. Ya, benar ya. Hanya saja ini Ibu bentukan hurufnya ini yang perlu diperhatikan lagi ya Ibu. Iya. Ada ya. Iya Nah, Bu. bentuk hurufnya. Kayak gini nih kalau kafaru tuh kaf tuh mulainya dari mana ya? Kalau kaf itu dari sini nih mulainya. Dari sini mulainya nih. Baru kepalanya kayak gini nih. Nah, gitu. Nah, kemudian mim itu gimana ya bentuknya ya? Cara membuatnya ya? Gimana mulainya ya? Ini mim juga. Kemudian apalagi ya kaf tadi ya. Kemudian Iya Bu. Allah.
hanya koin H. Nah, kayak gitu tuh saran saya ya Ibu ya, dan Iya, motivasi saya memotivasi ibu-ibu nih agar untuk tulisan Arab ini bisa dipelajari pada kaligrafi nih Bu, kalau persoalannya adalah bentuk hurufnya. Jadi di YouTube itu banyak sumber belajar ya tentang iya, kaligrafi. iya. Kaligrafi itu kita bisa tahu tuh gimana cara tulisan bentuk huruf gitu ya. Saya dulu kebetulan waktu saya di Alia sudah belajar kaligrafi dulu ya. Di Alia itu kebetulan memang ada mata pelajaran kaligrafi. Kita bisa kenal gimana cara membuat itu kaidahnya gimana tuh, yang mulainya dari mana mim itu misalnya ya. Nah, gitu ya Bu ya, itu saya motivasi Iya, iya, Ibu Bu. agar mempelajari lebih dalam lagi berkaitan dengan bentuk hurufnya ini. Tapi kalau Iya, posisi di iya. garis buku, saya nanya Ibu nulis garis buku nih udah benar nih. Cuman ini aja satu nih. Nah, bentuknya lagi. Oke, Ibu ya. Baik. Iya, iya, Bu. Saja ya, itu saja. Moga-moga ini Ibu apa namanya? Ibu Werdani sehat ya. Ibu Amin, amin ya Helma Allah. sehat. Ya, kemudian lancar urusannya, lancar mengikuti tahapan-tahapan berikutnya pada TPG, dan Amin, aktivitas-aktivitas yang lainnya juga lancar dan semoga lulus dan sukses ya Ibu ya. Baik, amin, sebelum amin. mengakhirinya, saya minta dulu nih semuanya, saya minta nih kesan-kesannya untuk setelah mengikuti PPG ini ya, minimal sampai tahap sekarang nih. Kesan-kesannya, kalau ada pesan boleh yang di kalau di yang diminta tuh kesan dulu ya, kesan. Kalau mau ada pesannya boleh juga. Gitu tuh. Silahkan ya Ibu ya. Silahkan. Siapa dulu, Bu? Bu Werlah. Helma. Serah aja, serah aja. Oke, Bu Wer masih 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 apa nih? Lagi nggak batuk nih? Boleh boleh dulu nih. Coba. Kalau kalau pesan sih Bu ya, eh, sepertinya sih tidak ada karena dosennya itu memang betul-betul membimbing, memotivasi, kemudian memberikan saran yang baik kepada kami selaku mahasiswa PPG. Eh, Kayaknya tidak ada pesan ya Bu ya. Kalau kesannya itu sangat luar biasa sekali ya Bu ya, perjuangan dari awal sampai tahap sekarang itu sangat luar biasa. Apalagi kami juga dapat keluarga baru dari berbagai daerah gitu, dan kami pun sampai sekarang itu sangat solid sekali. Saya sangat menganggap memang betul-betul keluarga keluarga dekat gitu dengan kawan-kawan yang lain. Begitupun dengan dosen-dosennya juga seperti itu gitu Bu. Yang tadinya kami mungkin tidak mengenal, jadinya sekarang ini kami dapat mengenal gitu. Mungkin begitu dari sayanya Bu. Oke, terima kasih Bu Eh, Wardani. Selanjutnya, iya. Kalau saya sama aja sih Bu dengan Bu Werdani. Dengan PPG ini kita jadi saling kenal yang jauh, jadi kita tahu ya Bu ya. Kemudian tambah satu lagi, disiplin jadinya Bu, karena setiap modul yang awal itu kita dikasih tugas dalam satu hari 4 ya Bu ya. 4 harus siap dalam satu hari. Jadi ketika kita eh, ada tugas cepat dikerjakan. Nah, disiplin jadinya Bu. Jadi tidak ada oke nanti-nanti, baik. itu membuat kita belajar gimana nanti ke depannya. Kalau nanti Betul. tinggal ya Bu ya. Jalan kalau nanti-nanti. Jadi itu kesan Tinggalan kereta. yang saya dapat itu. Iya. Kalau masalah pesan Oke baik. untuk PPG-nya tidak ada lah. Kayaknya memang dosennya eh, betul-betul memberikan motivasi. Betul kata Ibu Amin, Werdani amin. tadi. Itu aja Bu. Oke. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Oke, mudah-mudahan ini program PTG ini bisa mewujudkan harapan kita semua ya, Bu ya. Amin, Harapan amin, kita amin. semua eh, dengan PPG ini ya tambah tambah kenalan, tambah teman, tambah saudara gitu ya. Nah, kemudian dengan PPG ini juga mudah-mudahan ini pembelajarannya ke depan itu jadi lebih lebih berkualitas lagi gitu ya, lebih Ya, baik ya betul lagi. Bu, betul. Sehingga ya peserta didik kita
menikmati pembelajaran yang menyenangkan gitu ya pada mata pelajaran PAI yang berbasis ICT ya, Information Communication Technology, tidak meninggalkan atau tidak ketinggalan pula ya, tidak ketinggalan kereta pula ya. Ya, artinya juga tidak gagap dengan teknologi gitu ya. Nah, tuh saya yakin tuh ibu-ibu, bapak ibu peserta PPG itu bahkan sudah membuat media pembelajaran ya, tinggal menambah koleksinya aja lagi nih. Ini media pembelajarannya yang udah ada pada materi ini gitu ya, materi A. Nah, besok termotivasi lagi untuk bikin media pembelajaran pada materi yang lain. Oke ya Ibu ya, selamat dan sukses. Kemudian kita tutup dengan bacakan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Ibu. Udah bisa lega nih. Oke, sama-sama ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu bimbingannya Bu. Ya, sama-sama Ibu. Ya, saya izin live lagi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kita tutup tersimpan otomatis ya? Iya, Ibu live nanti, Ibu live dari Zoom. Ibu biarin aja tuh laptop Ibu nanti ada muncul converting. Itu dia sedang mengconvert. Biar aja tuh sampai 100%. Nanti langsung muncul juga disimpan di mana. Diklik di mana disimpannya. Tekan save ya Bu ya. Atau simpan. Nah, tersimpan deh. Pokoknya Ibu jangan otak-atik dulu laptopnya setelah setelah live ya, keluar ya. Nah, gitu. Oke Bu ya. Ya, Baik, Bu. kita Terima kasih. bertemu.